Selamat pagi dan selamat datang di sesi obrolan santai bersama Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum dengan saya Dr. Grace. Ini adalah hari yang spesial karena ini adalah podcast pertama kita. Untuk podcast pertama tentunya akan ditemani dengan tamu yang spesial, yaitu Direktur kita Dr. Yohanes Mada Suprayogi, spesialis penyakit dalam venasi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Grace. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk dapat bergabung sama saya untuk podcast pertama kita. Mungkin untuk memulai kita mau kenalan dulu kali ya dok. Monggo dokter memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Dr. Yohanes Mada, spesialis penyakit dalam. Kurang lebih sudah bekerja di sini ya hampir 12 tahun. 12 tahun? Ya. Awalnya sebagai dokter umum dulu atau langsung dari spesialis atau bagaimana? Kalau awalnya hanya dokter umum dulu, kemudian setelah itu kami sekolah spesialis. Setelah sekolah spesialis baru mendaftar kembali sebagai ulama. Oh, oke. Selama di sini menjadi spesialis sudah berapa lama dok? Kurang lebih 11 tahun tadi dokter. Oh, 11 tahun. Oke. Untuk jujur saya di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum ini udah mau masuk tahun ketiga ya dok. Tahun ketiga ini dari awal saya internship sampai dokter umum, saya melihat ada banyak banget nih perkembangan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Mungkin dokter mau berbagi tentang apa sih itu Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, visinya apa sih yang mau kita lakukan di sini, apa aja sih? Ini kembali lagi pada awalnya ya. Jadi kami menyampaikan visi kami. Jadi rumah sakit pilihan keluarga yang berempati, profesional dan berlandaskan kasih. Nah, mulai dari visi itu kita mulai membentuk rumah sakit yang awalnya yang dulu seperti itu menjadi seperti sekarang. Perbedaannya apa saja ini? Menurut kami dalam 5 tahun ini sangat banyak terjadi perubahan. Mulai dari alat kesehatan maupun sarana prasarana. Nah, dari alat kesehatan kami sudah mulai meremajakan berbagai macam alat di rumah sakit ini. Mulai dari kita membeli laparoskopi, endoskopi saluran cerna, endoskopi saluran kemih, kemudian ada ekokardiografi, ada treadmill, MRI pun kita pun beli, ya. Kemudian ligasure di ruang operasi, bahkan di alat-alat di bagian gizi, alat-alat di bagian laundry kita remajakan semua. Kita pun sudah membangun OK khusus untuk infeksius. Kemarin kita gunakan pada saat COVID yang tentunya pada bulan Juni-Juli tahun kemarin sangat tinggi, dan bersyukur pada saat itu OK COVID sudah terbangun dan kita bisa gunakan pada saat itu. Kemudian di kami mungkin dokter bisa lihat ruangan anggrek bangsal baru ini kita perbarui ya semua secara total, sehingga ini mempersiapkan Panti Wilasa Citarum untuk dapat melayani masyarakat di tahun depan, tentunya dengan regulasi pemerintah yaitu kelas standar rawat inap. Kita membangun ruang anggrek ini dengan lux ya, dan itu untuk kepentingan masyarakat sehingga bisa melayani masyarakat dengan jauh lebih baik. Kemudian selain ruang anggrek, kita juga memberikan suatu alat baru di fisioterapi untuk krioterapi. Krioterapi itu untuk mengurangi nyeri akut dengan sangat baik. Dan selain alat-alat, kita juga menyediakan SDM. Ya, SDM tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa selain alat kita juga harus mengupgrade SDM kita. Ini tiap tahun kita tetap lakukan, bahkan terakhir kita melakukan exhaust training untuk seluruh karyawan. Di situ yang kita harapkan selain sarana prasarana itu baik, SDM-nya juga harus baik di dalam pelayanan. Nah, kita dalam melayani masyarakat inginnya ada totalitas di sini. Selain masyarakat di Semarang, kita juga mempunyai rumah sakit satelit ini. Kita beli tahun lalu, yaitu Rumah Sakit Kusuma di Ungaran, dengan harapan selain kita bisa melayani masyarakat di Semarang, kita melayani juga masyarakat di Ungaran. Selain itu kita juga
bekerja sama dengan Smile Train untuk bisa mengembangkan senyum anak-anak dengan lebih baik. Senyum anak-anak yang tadinya mengalami bibir sumbing, langit sumbing, sekarang kita mencoba memperbaharui senyum mereka supaya tampil lebih indah gitu ya, senyum yang lebih indah, tentunya akan menjadi berkat ya bagi masyarakat. Nah, selain itu kita juga mencoba melayani di luar yang kebiasaan. Jadi saat ini kami berusaha untuk masuk ke masyarakat yang inklusi, yang mempunyai suatu keterbatasan, dan itu dimulai dari fisioterapi dulu. Kami memiliki speech therapy baru, occupational therapy baru, sehingga mampu melayani pasien-pasien yang memiliki keterbatasan tadi. Tentunya bukan hanya itu saja, selain berbagai macam alat, kemudian kita mengembangkan yang di rumah sakit di Kusuma Ungaran, kita juga mempersiapkan ruangan yang lebih baik untuk poliklinik. Dokter sudah lihat bahwa kita saat ini sedang membangun poliklinik terpadu 4 lantai. Di sana ada puluhan poliklinik, yang pertama. Yang kedua, kita tempatkan ruangan, kita bangun ruangan fisioterapi baru. Di sana ada belasan tempat tidur untuk pasien-pasien dan juga alat-alat baru. Di sana juga ada gym untuk fisioterapi yang sebelumnya nggak ada nih, gitu ya. Agak mewah ya dok bangunannya. Kemudian di sana juga kami siapkan untuk ruang OK, ruang operasi baru 2, sehingga ruang operasi mata. Selama ini Panti Wilasa Citarum mengkhususkan operasi mata pada satu OK saja, satu ruangan saja, sehingga kesterilan alat, kesterilan hasil operasi menjadi lebih terjamin. Dan itu akan kami pindah di gedung baru sehingga pelayanan akan lebih baik. Di sana ada dua ruang operasi baru. Kemudian kita juga bangun untuk klinik eksekutif. Bagi mungkin yang tidak mau antri terlalu panjang nih ya, ingin berkomunikasi lebih panjang lagi, kita buka kok 7 klinik eksekutif sehingga masyarakat bisa mengakses poli-poli tersebut dengan lebih mudah tentunya. Ini nanti poli eksekutif ini nanti hanya untuk dokter umum aja atau nanti ada dokter spesialisnya juga ya? Bagi semua dokter spesialis bisa dapat berkarya di sana. Kemudian selain itu kita juga ada rawat inap, ruangan VIP, bahkan Presiden Suite yang baru. Desain interior pun kami pilihkan yang bagus tentunya ya untuk semua itu. Mungkin demikian dok. Kalau misalnya saya bertemu dengan tetangga gitu ya dok, tahu saya kerja di sini, orang-orang suka bertanya-tanya kayak sekarang itu pembangunannya jadi lebih bagus, rumah sakitnya jadi lebih asri kayak gitu, jadi menjadi suatu kebanggaan juga jadi keluarga dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Jadi dari yang layanan-layanan yang tadi ya dok, yang tentunya ada banyak banget dan semakin berkembang, ya diharapkannya kedepannya nanti kita dapat lebih banyak menjangkau orang-orang yang belum tahu nih tentang Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum gitu ya dok. Kemudian untuk selanjutnya nih, sekiranya sudah terjadi pembangunannya sudah jadi dan lain-lain, kira-kira ada proyek atau visi selanjutnya nggak ya dok? Apa yang mau dilakukan di sana? Apakah nanti layanannya, misalnya kita rumah sakitnya sekarang masih bertipe-tipe nggak ya dok? Oh masih ya? Kita masih tipe C. Masih tipe C. Nanti dengan pembangunan di sebelah kira-kira apakah akan diperbesar? Kira-kira teman-teman suka bertanya tuh dok, apakah nanti akan naik tipe gitu? Sementara masih di tipe C dokter ya, tipe C, 199 tempat tidur. Dan kami perlu sampaikan bahwa tentunya ada kekhawatiran ya dari beberapa orang. Apakah nanti ini yang pasien JKN nih, apakah pasien JKN akan dibedakan begitu ya? Tentunya tidak ya. Kami melayani semua sama
dengan baik, dan kami harapkan tidak usah ada kekhawatiran tentang hal itu. Kami berusaha untuk membuat pelayanan baik dari rawat jalan, IGD maupun rawat inap agar baik semua. Oke. Ya, kalau misalnya kita lihat sejauh ini sih pasien mau itu asuransi atau BPJS atau pribadi tidak ada yang pernah kita beda-beda kan ya dok di sini. Makanya salah satu rumah sakit favorit mungkin ya di daerah sini adalah Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau dokter sharing tentang rumah sakit kita? Sementara belum ya. Oke. Jadi cukup tahu nih bagi teman-teman yang belum tahu layanan yang ada di rumah sakit kita, ternyata ada banyak, dan juga saya yang udah kerja di sini ada beberapa yang baru saya tahu, contohnya yang tadi kripto ya dok, cryoterapi, maaf itu. Kemudian oh ya, satu hal lagi, yaitu kalau misalnya dari sepenglihatan saya nih, Dokter Mada ini banyak banget inovasinya, dan nggak hanya itu tapi juga memperkarya nih anak-anak yang masih muda-muda, contohnya saya nih dok. Salah satunya adalah podcast sesi obrolan santai ini adalah idenya Dokter Mada nih. Nah, kira-kira dokter mau menjelaskan ya, dapat ide untuk melakukan podcast ini dari mana? Prinsipnya adalah kita mau dan mampu untuk berkomunikasi dua arah dengan pelanggan kita. Kita tidak mungkin hanya berkaca dan mengatakan kepada diri kita, oh kita begini. Tidak, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan tanggapan tentang apa yang sudah kita lakukan. Apakah sudah cukup atau akan perlu kita tingkatkan. Saya memang mengakui bahwa kita memang bukan yang terbaik, ya, tetapi kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu poinnya. Jadi kenapa kok saya menginginkan ada podcast ini? Tentunya kami ingin berkomunikasi dari rumah sakit kepada masyarakat, dan kami ingin ada masyarakat yang berkomunikasi kepada rumah sakit. Demikian dokter. Gitu ya. Jadi nanti di podcast ini kita akan lebih banyak sharing ya dok, karena di sini juga kita ada banyak dokter spesialis yang muda usia dan muda jiwa ya dok ya. Jadi mungkin nanti kita akan sharing tentang apa sih yang teman-teman ingin tahu, terus materi atau mereka bisa bertanya mungkin seperti itu. Jadi nanti komunikasinya lebih efisien ya, lebih dua arah gitu. Oke, baik. Mungkin untuk kali ini bersama dengan Dokter Mada sebagai pembukaan juga untuk podcast kita. Terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir. Lain kali mungkin bisa datang sebagai narasumber ya dok. Nanti saya tunggu waktunya. Mungkin dokter agak sibuk, tapi nanti kita cari waktunya yang mau sharing bersama Dokter Mada. Jangan lupa untuk terus mengikuti sesi obrolan santai dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum yang nanti akan ditampilkan di sini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dan sampai jumpa.